Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sekali lagi bagaimana terjadi konfrontasi antara Yesus dan juga ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan sekarang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini sekali lagi mencoba Yesus dengan sebuah situasi yang sangat sulit. Ya, situasinya apa? Kalau kita dengarkan tadi, ada seorang wanita yang tertangkap dalam perzinahan, ya, seorang wanita yang digerebek semacam itu, ya. Kemudian dibawa kepada Yesus. Nah, perzinahan itu sebuah kesalahan dosa yang besar dan memang konsekuensinya juga besar. Karena ini melanggar salah satu dari 10 perintah Allah. Jadi ini memang dosa yang serius. 10 perintah Allah. Pak, nomor berapa dilarang berzina? Nomor 12. Oh, bukan. Nomor 6, ya, nomor 6 dilarang untuk berzina. Ya, janganlah engkau berzina. Jadi cukup serius, ya. Dari nomor 10, ya, dari 10 itu lumayan tinggi, nomor 6. Nah, dan ini sudah ditentukan lebih detail lagi kalau kita baca Ulangan bab 22 ayat 22, jika ada, ya, orang yang tertangkap berzina atau ternyata memang berzina, dibuktikan berzina, mereka memang harus dihukum mati. Ya, jadi cukup serius. Ini sebuah kesalahan, sebuah dosa yang cukup serius. Nah, permasalahannya adalah orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi, Israel pada zaman Tuhan Yesus, itu mereka dijajah, ya, sedang dijajah oleh Kekaisaran Roma. Dan Kekaisaran Roma itu sudah membuat peraturan bahwa orang Israel tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh menjatuhkan hukuman mati. Nah, sekarang ini menjadi sebuah dilema bagi Yesus. Kalau Yesus itu tidak melempar batu, tidak menghukum wanita ini, dia akan dituduh tidak setia kepada hukum Taurat. Hukum Taurat bilang ini harus dihukum berat.
Tapi kalau Yesus menghukum, melempar batu terhadap wanita ini, apa yang terjadi? Dia akan melanggar peraturan hukum Romawi. Dan bisa-bisa dia akan ditangkap oleh tentara Romawi karena dianggap buat onar. Jadi kita lihat dilemanya ya. Melempar salah, tidak melempar juga salah. Dilema yang tidak mudah. Makanya ada istilah dalam bahasa Indonesia seperti memakan buah apa? Buah pisang, bukan ya? Buah simalakama ya. Sama-sama tidak ada solusinya. Nah, yang menarik, Tuhan Yesus ini kemudian menulis di tanah. Ya, menulis di tanah, dan dia menulisnya 2 kali. Menunjukkan ini suatu yang penting sebenarnya. Tahu nggak Tuhan Yesus menulis apa? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah ya. Hadiahnya pohon pisang ya. Enggak, kita juga nggak tahu apa yang ditulis Yesus ya. Kita tidak tahu, tapi ada beberapa tradisi tafsir atau tradisi interpretasi apa yang kira-kira ditulis Tuhan Yesus. Ada opini yang mengatakan Tuhan Yesus sebenarnya tidak menulis apa-apa. Ya, dia hanya mainan tanah. Sebagai simbol bahwa dia tidak peduli dengan jebakan dari orang-orang Farisi itu. Ya, ada opini seperti ini. Ada opini lain yang mengatakan Tuhan Yesus ini menulis dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang mau menghukum wanita ini. Wah, semuanya ditulis. Tapi ada opini ketiga atau tradisi interpretasi ketiga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini memenuhi nubuat Yeremia. Karena Yeremia seorang nabi besar 600 tahun sebelum Yesus itu pernah menulis di bab 17 ayat 13 bahwa orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu namanya ditulis di bumi. Namanya tertulis di atas tanah. Jadi Yesus ini sepertinya sedang menulis nama-nama mereka yang sedang mencobai Yesus, yang sedang mencobai Allah. Ya, kita nggak tahu dengan pasti, tapi yang ketiga ini cukup menarik ya, karena Yesus ini sedang memenuhi apa yang dinubuatkan Yeremia 600 tahun yang lalu. Tapi Yesus terus didesak. Kamu mau gimana? Ya, Rabi, guru, apa pendapat kamu? Nah, sekarang ini jeniusnya Tuhan Yesus ya. Gak pernah ada yang berhasil untuk mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian bilang apa? Ya, barang siapa tidak berdosa, silahkan melempar batu pertama. Jadi pertanyaannya dibalik. Kenapa ini penting? Karena orang-orang Farisi itu orang-orang yang selalu klaim, yang selalu mengatakan dan pamer bahwa mereka ini orang tak berdosa. Mereka selalu setia dengan peraturan dan hukum Musa, tidak bercacat. Itu yang mereka klaim. Dan karena mereka mengklaim seperti itu, mereka juga merasa berhak untuk menghukum, meluruskan, mendisiplinkan siapapun yang tidak sesuai, yang tidak menjalankan hukum Taurat. Jadi sekarang dibalik sama mereka ya. Oke, kamu yang selalu mengklaim tidak berdosa, tidak bersalah, silahkan lempar batu duluan. Nah, sekarang kelihatan ya, setelah dibalik sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Satu-satu mereka pergi. Saat menghadapi dilema yang sama, ternyata orang-orang Farisi yang biasanya mengklaim mereka ini setia terhadap hukum Musa, hidup tak bercacat menurut hukum Taurat, ternyata tidak setia terhadap hukum Musa. Karena mereka juga ternyata tidak mau berurusan dengan orang-orang Romawi. Jadi kita lihat ya, orang-orang Farisi ya bisa dibilang munafik atau oportunistik ya. Kalau lagi situasi menguntungkan dia bilang saya orang suci.
saya tidak berdosa. Tapi dalam kondisi dilematis, tidak menguntungkan dia, nanti dia kena masalah dengan tentara Roma, dia pun lari, menghindar. Jadi kita lihat bagaimana jebakan yang ditujukan kepada Yesus, ternyata Yesus balikan dan menunjukkan kemunafikan dari orang-orang Farisi. Nah, tidak boleh lupa ya, kita tidak boleh lupa untuk sedikit membahas tentang wanita yang tertangkap perzinahan ini ya. Salah satu teori ya, ini teori saya, apa yang ditulis Tuhan Yesus itu di mana laki-lakinya? Karena dia tertangkap, digerebek lagi berzina. Masa berzina sendirian? Enggak kan? Nah, laki-lakinya kemana? Ya mungkin laki-lakinya lepas atau gimana ya, nggak tahu. Tapi ya cukup menarik, kenapa yang jadi korban atau yang diadili hanya sang perempuan? Ini kan juga bentuk ketidakadilan, bentuk di mana diskriminasi terjadi. Nah, Tuhan Yesus bilang apa sama sang perempuan ini ya? Tuhan Yesus bilang, pergilah, jangan berdosa lagi. Ini pernyataan yang menurut saya sangat penting. Kenapa Tuhan Yesus tidak mentolerir? Tuhan Yesus tidak pernah bilang, ya udah nggak apa-apa ya, santai aja ya, chill ya, relax saja, oke, silakan pergi ya. Enggak, Tuhan Yesus tidak berbicara seperti itu. Tuhan Yesus bilang jangan berdosa lagi. Menandakan bahwa Yesus menyatakan perbuatan yang lalu itu berdosa. Itu dosa berat ya. Tapi Tuhan Yesus tahu hati wanita ini. Wanita ini kemungkinan ya menyesal. Kemudian juga ya sudah dipermalukan sedemikian rupa. Dan Yesus mengetahui penyesalan itu. Makanya Tuhan bilang, pergilah, jangan berdosa lagi. Tuhan Yesus mengampuni, memberikan kesempatan kedua, dan menuntut agar tidak berdosa lagi. Jadi kita dulu lihat ya, dua elemen penting ini yang terjadi. Elemen justice, keadilan, kalau salah ya dibilang salah. Tapi juga elemen mercy, belas kasih, pengampunan. Tidak dilempar dengan batu, diberi kesempatan lagi. Ini penting ya, karena ini yang sebenarnya dituntut dari kita semua. Kalau saya merefleksikan panggilan saya sebagai imam, salah satu tugas yang diberikan kepada saya adalah tugas untuk mendengarkan sakramen pengampunan dosa, sakramen tobat. Dalam sakramen ini saya nggak boleh bilang, wah dosanya nggak apa-apa, ini bukan dosa ya, santai aja Pak, ya diulang lagi juga nggak apa-apa ya, nggak boleh ya. Dalam keadilan Allah saya harus bilang ini dosa serius, ini merusak hubungan kita dengan Tuhan, ini merusak hubungan dengan sesama, ini melukai banyak orang, ini serius. Saya harus bilang seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga harus menjadi ya agent of mercy of God ya, menjadi sarana pengampunan dan kerahiman Tuhan. Setelah saya bilang ini dosa berat, tapi saya juga harus bilang puji Tuhan, Bapak atau Ibu menyesal dan Tuhan memberikan pengampunan. Dan kita harus bersukacita atas pengampunan itu. Kemudian saya akan beri penitensi. Nah, kadang-kadang kalau berbicara penitensi, pikiran yang pertama keluar ini adalah hukuman ya. Semakin dosanya besar, hukumannya, penitensinya semakin berat ya. Tapi itu konsep lama. Penitensi harus dimengerti sebagai sarana yang membantu kita untuk memperbaiki diri. Sarana untuk bagi kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan memperbaiki kesalahan. Makanya kalau ada bapak ya, seandainya ada bapak-bapak yang lagi bertengkar ya dengan istrinya ya, kemarin dia marahin istrinya ya. Penitensi dari saya,
Saya nggak akan suruh bapaknya, bapak sekarang push up 100 kali ya. Saya nggak akan nyuruh seperti itu. Saya juga nggak akan nyuruh dia untuk nanam pisang besok di RM, nggak juga ya. Saya akan minta dia dalam penitensi, sebagai penitensi, bapak malam ini ya berdoa bersama istri ya, saling mendoakan, saling minta maaf. Jadi harapannya bisa membantu mereka untuk rekonsiliasi. Penitensi bukan hukuman, tapi sarana kasih untuk memperbaiki diri kita. Dan relasi antara keadilan dan belas kasih, justice and mercy, tidak hanya di konteks pengakuan dosa. Di dalam rumah tangga pun demikian. Di dalam mendidik anak pun demikian. Kalau anak kita buat salah, anak kita gagal tidak memenuhi ekspektasi kita, di satu sisi kita nggak akan bilang nggak apa-apa, santai aja, ya terserahlah mau kamu nggak mau ngapain juga. Tapi di sisi lain kita nggak bisa bilang kamu gagal, kamu bukan anak bapak lagi. Besok dalam hitungan 2 kali 24 jam cari orang tua baru. Gak akan seperti itu. Kita membantu dia menyadari kesalahannya dan kita coba bantu untuk memperbaiki diri. Jadi ada elemen keadilan dan juga belas kasih. Mungkin saya sedikit cerita pengalaman pribadi ya. Waktu saya kecil itu ya, saya SD kelas 1, 2, 3 itu ya tidak baik ya, maksudnya nilai-nilai saya dalam pelajaran itu kurang begitu bagus. Ada beberapa yang bahkan gagal ya. Waktu saya berhadapan dengan orang tua saya nggak bilang, ya nggak apa-apalah terserah kamu mau jadi apa kek ya. Tidak seperti itu. Saya ditegur, dimarahi. Tapi orang tua saya nggak pernah bilang, udah kamu pindah aja cari keluarga yang lain, atau besok masuk panti asuhan aja. Enggak. Saya didisiplinkan. Karena mungkin saya sadar ya, orang tua saya sadar bahwa waktu itu kenapa saya nilainya jeblok, karena saya mulai tertarik atau mulai kecanduan dengan yang namanya games. Waktu itu zamannya Nintendo, Sega ya. Ya tiap hari main ya. Oleh karena itu sebagai langkah mendisiplinkan, justice dan membantu saya, ya saya nggak boleh main. Hanya Sabtu Minggu saja. Kemudian saya juga diberi les-les tambahan. Ya, jadi bagaimana orang tua juga, ya, di satu sisi, ya, harus ada keadilan, namun di sisi lain ada kasih dan membantu untuk memperbaiki diri. Dan puji Tuhan ya, kalau orang tua saya membiarkan saya nggak akan ada di tempat ini. Kalau orang tua saya terlalu strict, saya juga nggak akan ada di tempat ini ya. Dan puji Tuhan ya, kita semua ada karena keadilan dan belas kasih Tuhan. Amin.